Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun yang ada di kota-kota di luar negeri. Selamat beribadah online Sunday Service di Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Jemaat sekalian, ibadah online Sunday Service hari ini temanya adalah kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan integrated part. Firman yang kita baca dari 3 perikop. Perikop pertama dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih,
Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunaikkan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua diambil dari Kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian ketiga diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar.
sekarang saya mengajak seluruh jemaat yang hari ini ikut ibadah di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengerti kebenaran dengan baik dan benar. Mari jemaat, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Tuhan Roh Kudus bekerja, memakai hamba-Mu untuk menjelaskan firman ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang mampu dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat dengan baik. Beri kami kemampuan untuk mengerti kebenaran, supaya dalam hidup kami jalan seturut dengan firman. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, Roh-Mu bekerja dalam diri kami, pikiran kami, hati kami, iman kami, seluruh keberadaan diri kami letakkan di bawah kaki Tuhan untuk disucikan, dikuduskan, dilayakkan menerima kebenaran. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Tema hari ini adalah kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan integrated part. Integrated part artinya, saudara-saudara, yaitu integrasi dari bagian yang part ketiga ini dengan dua bagian, dua khotbah seri minggu lalu dan 2 minggu lalu. Jadi, saudara-saudara sekalian, supaya pemahaman jemaat tidak sepotong-sepotong, alangkah sangat baiknya jemaat lebih dahulu mengikuti seri bagian pertama dan bagian kedua dari tema kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan yang sudah saya khotbahkan minggu lalu dan 2 minggu lalu. Sehingga ketika kita masuk ke tema integrated part ini, kita bisa mengerti semuanya dengan baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, integrated part ini perlu supaya kita mendapatkan suatu wawasan yang baik tentang iman Kristen dan perjalanan rohani kita mengiring Yesus sejak kita lahir, kemudian kita percaya Tuhan Yesus, sampai akhir kita. Kita bisa melihat semuanya dengan good, dengan suatu penglihatan yang whole, utuh, saudara-saudara sekalian. Baik, jemaat sekalian, sekarang kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, untuk integrated part ini, supaya kita bisa mengerti dengan baik, saya berikan satu ilustrasi. Ilustrasi ini akan menjadi suatu pedoman, suatu cara untuk mengikuti khotbah ini. Ilustrasinya begini, saudara-saudara. Diri kita, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, seluruh keberadaan diri kita itu, kita ilustrasikan adalah satu bola dunia. Oke? Satu globe, satu bola dunia. Satu bola dunia. Jadi satu bola dunia itu adalah seluruh diri kita, suka duka semua di situ, saudara sekalian. Jadi, saudara saya ajak untuk mengamati bola dunia ini, untuk mengamati seluruh perjalanan diri saudara. Jadi saudara keluar untuk melihat, oh, saya dukanya di sini. Oh, rohani saya nggak bagus di sini. Ini friksi nih pemahaman Christian worldview saya. Ini saya kecewa sama Tuhan di bagian sini ini. Oh, bagian ini pemahaman saya tentang berkat, tentang suka duka, enggak pas nih, enggak bagus. Jadi saudara sekalian, ilustrasinya, saudara keluar untuk melihat diri saudara, pengalaman hidup, perjuangan hidup, pengertian firman, seluruh yang saudara lakukan, saudaraku, sebagai suatu globe dunia, suatu bola dunia untuk mengamati, itulah diri saya. Itulah diri saudara. Ini cara ilustrasinya sehingga mempermudah
waktu masuk ibadah ini, saudara sudah ngerti, oh begitu caranya. Aku lagi mengamat-amati semua pertumbuhan perkembangan diriku seperti satu bola dunia diriku ini. Aku sedang melihat. Oke jemaat, lanjut. Saudara-saudara sekalian, integrated path ini akan masuk ke 4 kota, saudara sekalian. 4 kota. Jadi yang part 1, part 2 minggu-minggu kemarin saya sudah tidak ulas, saudaraku ya. Saudara bisa ikuti khotbah yang sudah lewat. Saudara-saudara sekalian, untuk integrated path saya masukkan 4 kota, saudara sekalian. 4 kota. Nah, ini memerlukan suatu konsentrasi yang tinggi, saudaraku, karena ini integrated, supaya kita bisa melihat dengan baik. Dan jangan lupa ilustrasinya. Keluar, melihat diri saudara seperti bola dunia. Lihat semuanya. Saya mengajak jemaat untuk journey, suatu tamasya rohani, untuk melihat bagaimana hidup itu, supaya engkau bisa mengkaitkan semuanya, supaya bisa terintegrasi dengan baik hidup saudara dengan realita, ekspektasi, dan firman Tuhan yang saudara pahami. Oke, move on. Saudara-saudara sekalian, 4 kota itu adalah kota pertama. Kota pertama adalah kota mystery of God. Oke. Kota kedua adalah kota mastery of life. Oke. Kota ketiga adalah kota bridging. Kota bridging. Nanti saya jelaskan satu persatu kotanya. Kota keempat adalah kota OTW, the end of me. Nanti saya jelaskan juga maksud kota itu, saudaraku. Oke, 4 kota. Ingat, kota mystery of God, kota mastery of life, kota bridging, dan kota OTW, the end of me. Saudara-saudara sekalian, kita mulai dari kota mystery of God. Kota mystery of God, saudara-saudaraku, adalah kebenaran. Adalah firman Tuhan yang kita pelajari selama ini. Adalah kitab suci yang kita baca firmannya, saudara-saudaraku. Di dalam mystery of God itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengerti Alkitab, mempelajari kebenaran itu, tentunya firman Tuhan itu terlebih dahulu berbicara kepada kita. Kita perlu mengerti firman Tuhan walaupun belum komprehensif, belum menjadi orang yang tahu banyak, tapi kita harus mengerti firman. Kita harus percaya kepada firman. Firman itu yang menolong menumbuhkan kerohanian kita, menumbuhkan pemahaman kita tentang Tuhan. Ini menjadi satu prinsip dasar. Basicnya adalah Bible. Mystery of God. Di dalamnya kita mempelajari tentang Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang misi penyelamatan Tuhan. Banyak hal yang kita pelajari kebenaran itu mengajar kita hidup. Kitab suci memang bermanfaat, mendidik orang dalam kebenaran, mengajar banyak hal, dan mengajar orang itu berbuat baik. Banyak hal yang diajarkan kitab suci, sehingga kita bertumbuh rohani kita dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jadi ini kota mystery of God, kota kebenaran. Saudara-saudara sekalian, berhenti sebentar di kota ini. Akan sangat berbahaya, dan juga integrated part ini tidak bisa dimengerti dengan baik jikalau kebenaran yang kita pahami sangat minim. Saudaraku, artinya kita hanya mengerti Alkitab itu sepotong-sepotong. Kita mengerti Alkitab itu hanya senang 1-2 ayat saja. 1-2 ayat itu yang menyenangkan hati kita. Saudara tidak mungkin bisa masuk ke khotbah ini dalam khotbah integrated part ini. Gak bisa, jemaat sekalian. Tidak bisa. Saudara kan pusing mengikutinya. Saudara kan merasa, ini gak jadi berkat ini, begitu. Karena kenapa? Pemahaman kebenaran itu tidak whole, tidak utuh. Selama ini banyak jemaat tumbuhnya memang akar yang ditanam tidak kuat. Tumbuhnya pohonnya pun miring. Hanya miring sebelah, hanya miring kiri atau miring kanan. Jadi ketika masuk ke integrated part, melihat kebenaran itu secara utuh,
Roboh kerohanian saudaraku. Roboh. Karena apa? Tidak pernah masuk ke bagian itu. Oke? Jadi saudara sekalian, that is a must. Suatu penguasaan kebenaran yang baik. Suatu pemahaman kebenaran yang baik oleh kita setiap orang percaya. Ini menjadi tugas daripada gereja, tugas daripada pendeta, tugas daripada persekutuan doa, tugas daripada community of Christian people, saudaraku, untuk belajar kebenaran. Ini pendalaman kebenaran. Jadi integrated part ini, jikalau seseorang tidak mendalami kebenaran, dia tidak bisa masuk, jemaat sekalian. Tidak bisa masuk. Bagi dia menjadi suatu pemahaman yang kepalanya tidak bisa ingat, tidak bisa mampu ke situ, jemaat sekalian. Oke? Jadi menjadi suatu that is a must untuk mystery of God. Kebenaran, Bible itu perlu dipahami secara signifikan, perlu dipahami secara mendalam, perlu dipahami dengan baik, baru bisa menjadi seorang Kristen yang melihat bola dunia, dirinya sendiri. Oh ini, saya ini, Tuhan ajar begini, Tuhan ajar begini, kebenaran begini. Kok saya jadi begini nih ya? Nah, itu saudara baru bisa. Oke? Jadi kotak kebenaran, mystery of God. Selesai, kita masuk ke kotak kedua. Kotak kedua, saudaraku, adalah kotak mastery of life. Tadi kotak mystery of God itu menyangkut tentang Tuhan, kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kotak kedua ini, kotak mastery of life itu pasti menyangkut diri kita dan semua problematika hidup yang kita alami. Ini besar sekali, saudaraku. Ini besar sekali. Jadi kotak mastery of life ini, jemaat sekalian, semua yang kita alami. Kalau saudara sudah ikuti seri pertama dan seri kedua daripada kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan, itu ada di kotak kedua ini. Ada di kotak mastery of life. Luar biasa banyak poinnya. Kecewalah, cerai deh, menghilangkan diri sendiri, putus harap, putus pacar, gagal kuliah, pilot, kematian orang yang disayang, terkena bencana, sukses, dapat cucu, omset penghasilan bisnis tinggi, pindah ke luar negeri, anak cucu mendapat sarjana baik, dikenal orang, popularitas tinggi, semua di dalamnya. Dibenci oleh anak-anak, tidak disayang cucu, hidup menderita di hari tua, diejek, difitnah, dibenci orang, dijahati orang, semua di dalamnya, saudaraku. Itu adalah mastery of life. Poinnya itu bisa ratusan. Dikembalikan kepada setiap kita. Maka saya mengatakan ilustrasi korban tadi pertama apa, saudara? Globe, bola dunia itu adalah problematika hidup saudara. Lihat itu. Keluar sebentar, diri kamu mengamati. Ini loh Pak Pendeta yang saya hadapi. Anak saya tidak sayang saya. Saya sudah kerja mengabdi di perusahaan 15 tahun, dipecat begini aja. Saya simpan uang puluhan tahun, habis begitu aja oleh anakku di foya-foya. Apa yang saya rintis selama ini hancur berantakan oleh karena tingkah laku keluarga saya menjadi habis semua. Dari bola dunia adalah yang saudara harapi. Ini adalah kotak kedua, mastery of life. Jemaat sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi itu, perikop-perikop yang kita baca dari Habakuk itu ada di mastery of life. Coba perhatikan kitab Habakuk itu. Habakuk dipakai oleh Tuhan menjadi seorang nabi untuk melayani umat Tuhan. Umat Tuhan yang di tengah-tengah jajahan, di tengah-tengah penderitaan. Umat Tuhan yang ditindas oleh suku Kasdim. Habakuk berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya umat Tuhan itu dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan dari jajahan, dilepaskan dari penderitaan, supaya tidak ditindas lagi oleh suku Kasdim. Itu adalah ekspektasi daripada Nabi Habakuk untuk umatnya.
Tetapi realita yang ada, Tuhan menjawab Habakuk. Sesungguhnya suku Kasdim itu, aku yang bangkitkan. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak memberikan suatu realita kepada Habakuk, umatnya pulih. Tidak, justru Tuhan menjelaskan. Mereka dihukum, mereka dihina, mereka diperlakukan yang tidak baik. Orang itu, suku itu, aku Tuhan yang bangkitkan itu. Saudara perhatikan kitab Habakuk itu. Menarik sekali. Jadi ekspektasinya tinggi, bebas umatnya. Tapi realita yang ada tidak seperti itu. Dan kenyataan yang lebih hebat lagi ketika mengerti mystery of God, yaitu Tuhan yang lakukan itu. Luar biasa. Nah, inilah mystery of life itu. Demikian juga kita baca di kitab Mazmur. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Itu Daud berbicara. Ia membaringkan aku bawa aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu semua di dalamnya itu yang dijelaskan di Mazmur 23 itu adalah mastery of life. Perjalanan hidup kita. Jemaat sekalian, perjalanan hidup kita. Itu poinnya banyak. Nah, poin yang banyak itu menjadi tugas saya sebagai orang pendeta. Tugas saya sebagai pendeta untuk mengkhotbahkan setiap bagian kehidupan kita yang ada di Mastery of Life itu supaya jemaat bisa mengerti. Jadi lembaga Anthony Chang Ministry International ini sampai suatu hari, the end of me, artinya sampai saya mati, sebelum saya mati, khotbahnya pasti akan menyentuh setiap bagian kehidupan jemaat. Yang di Mastery of Life, poinnya luar biasa banyaknya. Berkecamuk kehidupan jemaat itu luar biasa fenomenanya di tengah dunia ini. Maka saya sering berkata kepada jemaat, saya pantau, saya awasi, saya evaluasi perkembangan kerohanian umat dengan segala problem yang dihadapi, dengan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, baik dalam hal politik, sosial, budaya, tentang keagamaan, kepercayaan. Saya pantau satu persatu. Inilah namanya Mastery of Life. Poinnya luar biasa banyaknya. Nah, jemaat ikuti khotbah lembaga Anthony Chang Ministry International dari seri pertama sampai hari ini, saudara-saudara sekalian, dari seri pertama sampai tahun ini, saudara sekalian, saudara akan melihat, itulah Mastery of Life. Itulah semua problem yang kita hidupi. Rumah tangga lah, pacaran lah, kuliah lah, bisnis, semua di dalamnya, saudara sekalian. Oke, ini adalah kotak Mastery of Life. Nah, jemaat, kita lanjut. Di kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan part 1, saya mengatakan perlu ada suatu bridging, yaitu suatu jembatan untuk menjembatani kebenaran itu dengan ekspektasi dan realita kehidupan. Jikalau tidak ada jembatannya, jemaat akan ambruk kerohaniannya. Katanya Tuhan sayang saya, kok saya susah? Berarti dunia saya sendiri. Dunia kebenaran sendiri tidak ada kaitannya. Nah, ini akan ambruk rohani jemaat. Tidak bisa integrated. Jadi terjadi friksi kebenaran itu, friksi imannya, friksi pemahaman tentang mystery of God, dan friksi pemahaman tentang mastery of life. Tidak bisa. Maka muncullah seorang melihat kasus-kasusnya banyak sekali. Kecewa sama Tuhan lah, pindah kepercayaan lah, ngancam-ngancam Tuhan lah, doanya pakai push Tuhan lah, pakai ini Tuhan. Seorang Tuhan itu sudah menjadi pembantu. Tuhan sudah menjadi pembantu dan umat Tuhan sudah menjadi bos. Seolah apa yang kita mau, semua Tuhan harus penuhi. Kalau tidak, engkau bukan Tuhan saya lagi. Ini ada di Mastery of Life ini. Jadi jemaat, saya mengatakan di part 1 itu harus ada bridging. Menjembatani. Apa itu bridging, Pak Pendeta? Bridging itu hasil menjembatani kebenaran dengan kotak pertama Mystery of God itu dibuat jembatannya ke kotak kedua. Mastery of Life itu jembatan itu. Kotak pertama dengan kotak kedua, pertemuan jembatan itu menghasilkan kotak ketiga. Maka kotak ketiga di integrated part ini, saya mengatakan kotak bridging.
Nah, di kotak bridging ini, di dalamnya ada 3 poin, saudara-saudara sekalian. 3 poinnya adalah Christian worldview, intimacy with God, faith in Christ. Jadi di kotak bridging itu, kotak ketiga itu, punya 3 main point, yaitu Christian worldview. Apa itu Christian worldview, Pak Pendeta? Christian worldview adalah cara pandang Kristiani terhadap semua yang kita hadapi. Maka di ilustrasi khotbah tadi itu, lihat dirimu seperti bola dunia, pakai you punya Christian worldview untuk melihat, oh ini dia, Tuhan bilang apa ya, kebenaran bilang apa ya, kok reaksi saya seperti ini, lihat model saya, kurang berkat dikit aja udah uring-uringan saya, lihat saya ini, diberkati besar, lupa diri saya. Amati bola duniamu, amati dirimu, perhatikan, ada Christian worldview yang harus diperbaiki. Dan ini hasil bridging, saudaraku, hasil bridging. Oh, ternyata saya keliru mengerti Tuhan, jadinya seperti ini. Mestinya saya mengerti Tuhan, tidak boleh demikian. Itu terjadi pemulihan, perbaikan Christian worldview oleh karena pengaruh kebenaran mengajar kita waktu bridgingnya kepada realita kehidupan, ekspektasi kehidupan yang jemaat alami. Ini bridging. Kotak pertama, Christian worldview. Orang Kristen yang Christian worldview-nya baik, itu pasti hasil dari perlindungan Tuhan, firman Tuhan yang dalam, saudaraku. Pasti seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba rohani, nggak ada kerohanian yang tiba-tiba rohani. Hati-hati dengan perkembangan zaman. Ada anak tiba-tiba rohani, bisa buat mujizat, ya doa sembuh, dia tiba-tiba tahu banyak. Nggak ada yang demikian. Kerohanian tumbuhnya step by step, lewat pemahaman, lewat pengertian, lewat hati, lewat iman, lewat hidup yang diarungi. Kerohanian tumbuh step by step. Gak pernah tiba-tiba rohani. Ini bahayanya minta ampun zaman ini. Bahaya sekali. Banyak kekristenan model seperti itu, saudaraku. Jadi tiba-tiba rohani. Saya buat ilustrasinya. Seorang anak umur 5 tahun. Opanya, engkongnya meninggal. Dan setelah engkongnya meninggal, dia lihat omanya tiap hari nangis terus. Apa yang bisa dikatakan oleh anak kecil itu 5 tahun itu? Dalam pemikiran dia, dalam dia punya worldview, dia masih kabur tentang kematian. Dia masih kabur, ketua kok bisa nggak ada. Dia masih kabur, dia hanya tahu, kok opa tidur ya, begitu. Dia nggak ngerti apa-apa. Karena cara berpikir hidup dia belum sampai ke situ. Pertumbuhan dia punya pikiran, pemahaman tentang kebenaran belum sampai. Usianya baru 5 tahun. Dunia dia apa? Main boneka. Dunia main apa? Main mobil-mobilan. Itu dia tahu, saudara sekalian. Tidak mungkin anak kecil ini bisa berkata kepada omanya, "Oma, jangan nangis lagi. Hidup memang begitu. Ada saatnya mati, ada saatnya lahir. Kalau lahir pasti mati. Kalau takut mati jangan lahir." Gak ada anak kecil umur 5 tahun ngomong begitu. Gak ada, saudaraku. Jadi ingat jemaat, rohani itu tumbuhnya step by step. Kalau ada jemaat tiba-tiba rohani, jangan mau percaya. Jangan mau percaya. Itu penyesatan itu. Itu penyesatan. Itu pembiusan iman. Pembiusan iman itu bisa menipu banyak jemaat, bisa menipu seperti itu. Hati-hati dengan hidup yang penuh dengan resiko yang seperti pada zaman sekarang ini. Agama pun dipelintir, kebenaran pun diputar balik, seperti benar, dalamnya salahnya minta ampun. Hati-hati jemaat. Ini menghasilkan suatu Christian worldview yang baik di kotak bridging. Satu ya, Christian worldview. Jadi cara lihatnya, cara pandangnya, lihatlah bola dunia dirimu itu. Aku mesti perbaiki cara pikirku. Kok begini saya orangnya ya? Gak ada duit aja saya emosi. Apapun saya lempar. Anjing pun saya tendang. Kok begini model saya ini ya? Dan saudara mulai melihat diri saudara. Keluar untuk melihat. Dievaluasi dirimu itu. Gak ada orang bisa tolong you kecuali kamu berani melihat
dirimu sendiri, menganalisa semua yang ada. Dan di situ terjadi spiritual grieving. Ratapilah kekurangan, kelemahan dari dirimu sendiri, baru saudara bisa bertumbuh. Oke? Jangan coba-coba suruh pendeta, lihat ini diri saya, dicabut rohnya, dicabut miskin, cabut semua, rumput tuh dicabut. You should fight. You should fight. Integrated part ini mengajar, kau harus berjuang. Ya, berjuang untuk pertumbuhan rohani yang baik. Berjuang untuk apa? Untuk bagian-bagian tidak baik, bagian diri yang masih kurang, masih lemah. Ranting yang tidak bertumbuh harus dikerat. Ranting yang tidak bertumbuh kalau tidak kerat tidak akan menghasilkan buah. Hidup ini ada bagian, lihat bola duniamu itu. Ada bagian tidak bagus, harus dikerat. Kalau tidak, dia tidak bertumbuh rohanimu. Itu dia hidup ini, saudaraku. Oke? Kotak ketiga, kotak berisik ini menghasilkan poin pertama, Christian worldview. Poin keduanya adalah intimacy with God. Nah, ini penting, saudara sekalian. Kedekatan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu akan menciptakan suatu Christian worldview yang baik. Di tengah kamu susah, di tengah kamu sulit, kalau senang saya tidak usah khotbah lagi. Kalau jemaat sudah senang, gak usah diajarin. Jemaat kalau udah senang paling pintar apapun bisa. Tapi kalau masalah yang negatif, wah ini perlu dikhotbahkan. Kalau dapat rumah gede, gaji besar, gak usah diajarin. Jemaat tuh pintar semuanya. Tetapi kalau kesusahan, kesulitan, tidak fair hidup ini, penuh dengan banyak pergumulan, lihat tetangga, jemaat, teman orang Kristen, orang itu, orang kepercayaan yang lain, hidupnya senang. Nah, mulai tanda tanya kepada Tuhan. Kedekatannya, intimnya, mulai retak. Seperti hubungan suami istri. Seperti itu. Istri sudah tidak sayang, sudah tua, sudah sakit-sakitan. Suami sudah tidak sayang istrinya karena istrinya sudah gemuk, rambut kayak ubur-ubur, mukanya gede kayak babi. Suami udah gak sayang lagi, udah gak dekat lagi. Itulah saudaraku, kira-kira seperti itu. Jadi saudara sekalian, intimasi with God itu penting. Artinya, sekalipun saya susah, sekalipun saya sulit, sekalipun ini, Tuhan tetap Tuhan, intim tetap intim. Itu air mata tidak bisa merusak, air mata tidak bisa menjadi sungai merintangi hubungan saya dengan Tuhan. Habakuk yang kita baca tadi itu. Sekalipun tidak menghasilkan lagi, kambing, sapi terhalau dari kandang, pohon-pohon tidak menghasilkan, semua sudah tidak ada. Tapi intim dengan Tuhan itu gak pernah retak hancur. Tetapi aku mau beria-ria dalam Tuhanku. Aku mau beria-ria karena Tuhan itu adalah benteng hidupku. Karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Karena Tuhan itu adalah keselamatanku. Itu saudaraku. Intimasi with God itu menjadi sangat penting. Itu hasil daripada bridging. Hasil pada pertemuan atau kebenaran dengan ekspektasi dan realita kehidupan itu menghasilkan intim dengan Tuhan. Whatever happen, mau susah kek, mau senang kek, mau apa saudaraku, hubungan dengan Tuhan tidak bisa putus, tidak bisa dirintangi. Itu orang Kristen hebat. Coba kita tanya jawaban ini. Nah, jemaat berhenti sebentar. Coba lihat dirimu. Masih cinta Tuhan? Saya tanya, ingat gak kalimat indikator saya? Susah senang, masih dekat gak dengan Tuhan? Sorry to say, kalau hari ini saya tembak 2-3 kalimat, kena jemaatnya. Tidak sekaya dulu lagi ya. Tidak secantik dulu lagi ya. Tidak segampang dapat uang seperti dulu ya. Tidak tekun berdoa seperti dulu ya. Tidak ikut lagi ya pelayanan. Karena kenapa? Ada banyak masalah yang menghalangi, merintangi. Sudah menjadi sungai dia. Jadi antara Tuhan dan kita intimnya putus oleh sungai itu. Oleh karena apa? Kita tidak bisa lagi. Sorry Tuhan. Kenapa you seperti kepada saya? Intimasinya rusak karena hanya sekedar engkau susah,
engkau lapar, engkau tidak seperti orang lain, engkau tidak bisa menikmati seperti yang kamu mau, intimnya lepas. Itu bahaya, itu iman, saudaraku. Perhatikan pelan-pelan, intimasi with God. Banyak loh yang terjadi seperti itu. Banyak loh. Tawar rohani, luka rohani, kebenaran ekspektasi patuh, luka rohani. Itu yang terjadi. Tidak intim lagi. Tidak dekat dengan Tuhan lagi. Tuhan hanya sebagai sumber berkat. Ketika bukan berkat yang datang, sudah pilih Tuhan tanda kutip. Sudah beralih kepada Tuhan lain. Sudah ateis. Sudah tidak mau menyembah. Dengan berbagai alasan. Hatinya tawar. Terluka rohaninya. Hati-hati dengan kotak ketiga ini. Kotak bridging ini seharusnya menghasilkan Christian worldview yang baik dan menghasilkan intimasi with God yang kuat. Whatever happen, Paulus ngomong itu. Aku tahu itu apa kelaparan. Aku tahu apa itu kekenyangan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dia pernah alami semua itu. Tapi semua itu tidak merusak hubungan dia dengan Tuhan. Hebat. Hebat jemaat. Saya ingin loh, aku dan engkau di tengah bola dunia hidup kita yang kita amati itu, coba lihat ada bagian yang mengancam intimasimu dengan Tuhan itu. Menangislah engkau di situ. Tuhan, jangan karena aku miskin, aku tidak dekat engkau lagi. Aku pernah suatu momen di mana pada saat istri saya melahirkan anak pertama. Anak pertama itu 9 bulan. 2 hari lagi mau dilahirkan, anaknya itu meninggal. Setelah saya kremasi itu anak, jam 3 subuh di rumah sakit bersalin Pantai Indah Kapuk, saya sendirian, gak ada orang di situ, aku nangis di situ. Saya doanya begini, Tuhan Yesus, jangan sampai kematian anak, aku tidak cinta Engkau lagi. Jangan sampai kematian anak, aku tidak sungguh-sungguh melayani Engkau lagi. Aku sedang mengamati bola duniaku. Aku takut karena kematian anak. Aku tidak cinta Tuhan lagi. Aku takut karena hilangnya anak yang pertama itu. Aku tidak intim lagi dengan Tuhan. Itu ketakutan menghantui aku. Aku mengamati itu tidak boleh terjadi. Saudara sekalian, bagaimana dengan engkau jemaat? Dengarkan khotbah hari ini. Yang kau alami hari ini apapun. Banyak nih jemaat mulai masuk ini pertanyaan-pertanyaan. Mulai masuk ini keluhan jemaat. Mulai masuk lagi saudara sekalian. Banyak sekali keluhannya. Banyak sekali pergumulannya. Mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan diri. Banyak sekali. Oleh sebab itu jemaat, perhatikan. Intimasi with God. Di kota bridging. Kota bridging, Christian worldview. Intimasi with God. Poin ketiga. Faith in Christ. Iman dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, iman itu bertumbuh dalam suka dan duka. Iman itu bertumbuh dalam penderitaan. Iman itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Iman itu bertumbuh lewat senyum dan lewat air mata. Iman itu bertumbuh lewat pengenalan akan kebenaran yang makin lama makin kuat. Iman menjadi sumber untuk hidup bertahan sampai akhir hidup. Saudara baca di buku-buku besar, saudaraku ya, buku-buku yang masterpieces itu, saudara akan melihat raksasa iman. Iman mereka bagaimana hidup kuatnya di tengah semua badai yang mereka hadapi. Faith in Christ. Masih ingat Sadrak, Mesa, Abednego? Waktu mereka mau dibakar oleh raja itu, jikalau tidak menyembah raja itu, dibakar hidup-hidup. Mereka mengatakan, kami percaya Allah kami Maha Kuasa, sanggup melepaskan kami. Tapi ingat, sekalipun Allah kami yang kami cinta, kami sayang, kami intim luar biasa, tidak lepaskan kami. Sekali-sekali kami tidak akan menyembah Engkau. Sekali-sekali Tuhan tidak menolong kami pun, Tuhan kami tetap Tuhan Yesus. Tetap Tuhan Yesus. Iman tak tergoncangkan oleh pergolakan dunia. Justru iman mengalahkan dunia.
Kau mau seperti itu? Kalau engkau seperti itu, integrated part ini berhasil engkau pahami, saudara sekalian. Kotak bridging ini berhasil engkau pahami, kau berhasil mengamati bola dunia untuk melihat semuanya dan memperbaiki bagian-bagian yang ada. Oke? Kotak pertama, Mystery of God. Kotak kedua, Mastery of Life. Jembatan kotak 1, kotak 2 menghasilkan kotak 3, yaitu kotak bridging yang dalamnya ada Christian worldview, ada intimacy with God, kemudian ada faith in Christ. Sekarang kita lanjut. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Pertemuan gabungan daripada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak Mystery of God, kotak Mastery of Life, dan kotak bridging integrate di dalamnya akan membawa kita masuk ke kotak keempat, namanya kotak OTW, the end of me. OTW itu on the way. The end of me itu kasih tanda kutip. The end of me artinya on the way mengakhiri kehidupan ini. On the way hidup kita berakhir, saudara sekalian. Jadi OTW, the end. Sering kan kalau nonton film action, selesai dia tulis apa? The end. Tamat. Jadi kotak keempat adalah kotak OTW, the end of me. Ingat kotak 4 ini. Jadi kotak 1, 2, 3 akan mengiring kita untuk masuk ke kotak keempat. Kotak keempat adalah OTW, the end of me. Me itu saya dan jemaat sekalian. Oke? Saudara perhatikan integrated part ini. Untuk kotak keempat, kotak OTW, the end of me itu ada 4 poinnya. Poin pertama, kita hadapi semua ini ya. Poin pertama, proses penuaan diri. Itu terjadi kepada kita semua. Jadi, on the way, the end of me itu, saudara sekalian, yang terjadi poin pertama adalah penuaan diri. Kita semua alami. Siapa tidak? Waktu umur 10 masih muda, umur 20 tahun, strong, saudaraku. Umur 30 kuat, 40 oke, 50 ke atas. Sudah mulai terjadi penurunan fisik, saudara sekalian. Sudah seperti 60 lebih, 70, bahkan 80. Akan kita sadari, bola dunia yang kita amati itu, kita mulai lihat. Ini badan saya ini, gigi sudah ompong, pasang gigi palsu. Rambut sudah putih, malu, dicat kuning, cat hitam. Jadilah monyet. Apalagi, oh ini kakiku udah stroke ringan, jalannya gak bisa, pakailah tongkat. Oh ini encok ini, ya karena sering minum air dingin, minum air panas bos. Minum air dingin lama-lama rematik, mati nanti, cepat mati. Mulai lihat bola dunia ini. Ini adalah penurunan fisik. Itu terjadi kepada siapa saja, jemaat sekalian. Ini menuju on the way, the end of me itu penurunan fisik loh. Berhenti sebentar, coba lihat dirimu. Saudara yang sudah 50 plus 1, 51 tahun aja. Saya 56. Gigi di dalam ini sudah cabut 3. Sini masih bagus. Mata, 1 udah buta men. 1 ini penglihatan tinggal 80%. Yang buta ini selalu seperti ada cahaya. Karena dia buta, cahaya mengkilat, buat dia kadang-kadang pusing, spanning hidup ini. Kalau lihat sesuatu terlalu lama, dia goyang. Karena apa? Mata ini mengganggu mata kiri. Mata kanan buta, mata kiri tinggal 80%. Dalam penurunan fisik ini, ada gula, ada diabetes, sudah operasi bypass jantung, sudah operasi mata, sudah, saudara sekalian. Terjadi penurunan fisik. Ingat ya, kotak keempat, kotak on the way, the end of me, poin pertama, terjadi penurunan fisik. Sudah pasti itu. Tapi jemaat perlu perhatikan. Fisik boleh turun karena seiring dengan usia bertambah. Oke? Tetapi fisik turun, rohani harus naik. Nah ini penting jemaat sekalian. Tambah tua, fisik tidak kuat, tapi rohani makin lebih baik. Karena kenapa? Pengalaman hidup sudah banyak.
Mastery of life-nya sudah banyak. Tetapi kalau tidak ada jembatan, ya nggak ada apa-apa. Nggak menghasilkan apa-apa. Pengalaman tidak menjadikan apa-apa. Saudara sekalian, tidak menghasilkan bridging. Pengalaman ya pengalaman. Tetapi kalau dia pengalamannya bisa menghasilkan bridging kepada kebenaran, fisik menurun, tapi rohani naik. Tambah tua, tambah rohani. Tambah tua, tambah bijak. Mazmur 23 itu. Ayat 6 khususnya. Daud ngomong, kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti aku. Di hari-hari tua menuju itu, dia mengerti banyak hal. Dia tidak butuh popularitas, dia butuh apa? Kebajikan dan kemurahan. Makin tua, rohani makin baik, fisik makin turun. Itu memang seperti itu jemaat sekalian. Oke, ini poin pertama. Berhenti sebentar. Ini yang sudah mulai tua, perhatikan. Yang dengar khotbah hari ini, yang sudah mulai tua. Yang merasa dirinya sudah tua, belum sadar tua, tunggu ada anak kecil panggil kita, Kong. Nah, you baru rasa itu. Ada Kong tidak merasa tua kok. Ya, rambutnya masih ada semir kuning. Ada Om Mama tidak merasa tua kok. Semir hijau rambutnya, pakai rok pendek, mantap. 8 cucu udah panggil Oma. Dia pikir dia masih anak gadis, saudara sekalian. Fisik menurun, rohani harus naik. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, saudara sekalian, kotak keempat itu kotak OTW, the end of me, on the way, the end of me, akhir dari hidup. Yang satu penurunan fisik, tapi rohani harus naik. Poin keduanya, jemaat sekalian, poin kedua adalah suatu cara handle terhadap stres dan depression. Wah, ini penting. Sebab jangan ngomong karena Pak Antoni depresi, Pak Antoni bicara depresi terus. Tunggu dulu. Dengarin dulu. Integrated part ini, dengarin. Saudara sekalian, di kotak keempat, poin kedua adalah handle stress and depression. Begini, jemaat sekalian. Pada saat OTW the end of me itu, saudara sekalian, ya, masalah stres dan depresi itu bisa terjadi kepada siapapun, kan begitu kan? Di khotbah saya tentang stres dan depression. Dan saudara-saudaraku, stres dan depression itu, the end of me itu tidak selalu berarti kalau sudah tua loh. Enggak loh. The end of me, maka saya kasih tanda kutip. Bisa aja usia 10 tahun sudah terjadi the end of me. Bisa aja usia 20 tahun sudah terjadi the end of me. Mungkin kecelakaan, sakit. Anak saya 9 bulan udah the end of me. Udah selesai dia. Ada juga orang umur 80 tahun baru terjadi the end of me. Baru meninggalkan begitu, saudaraku ya. Oke, jadi penjelasannya jadi bagus, saudara sekalian. Nah, di poin kedua ini, handle stress dan depression ini, saudaraku yang menuju OTW the end of me ini, saudara perlu perhatikan. Stres dan depression ketika OTW the end of me itu terjadi bukan hanya kepada orang yang gagal hidupnya loh. Tidak loh. Bisa juga terjadi kepada orang yang masa-masa dulunya adalah orang sukses. Nah, ini terjadi. Dengarkan kotak 4 ini, jemaat sekalian. Terjadi. Kalau orang-orang yang hidup pada masa jaya-jayanya hidupnya itu tidak bagus, tidak sukses, saudaraku, ujungnya pasti despair hidupnya. Pasti. Itu sudah kita tidak perlu bahas. Tapi orang-orang yang sukses, notabene-nya, orang populer, orang terkenal, ya, orang sukses, orang kaya, ya, orang-orang yang punya pendidikan tinggi, saudaraku, bisa terjadi waktu proses the end of me itu bisa terjadi stress and depression. Bisa loh jemaat sekalian. Kenapa begitu Pak Pendeta? Nah, jemaat perlu menyimak. Ini integrated part, oke? Sering sekali orang-orang yang sukses itu, ketika dia sudah mencapai the end of me hari tuanya, sudah gak ada kerjaan lagi, semua anak cucu handle, akan terasa hidup ini gak ada guna. Ya, di situ yang terjadi namanya stres dan depression, terjadi begitu. Akan merasa tidak dihargai lagi. Dulu kita ngomong apa, orang ya papa, ya ma, ya bos, tapi sekarang kita ngomong apapun orang gak mau dengar. Yang dengar hanya suster yang jaga kita karena kita lagi stroke.
Post power syndrome. Merasa tidak bisa lagi, orang tidak mau ikuti apa yang kita mau. Itu terjadi depression, saudaraku. Bisa seperti itu. Saudara perlu memperhatikan. Banyak orang seperti itu gak apa-apa, pendeta. Banyaknya luar biasa. Banyaknya luar biasa. Karena di end of me pada saat dia masuk ke middle age, usia sebaya, sampai kepada usia tua, dengan kerusakan badan, penurunan fisik itu, dia bisa menjadi kecewa sekali hidup ini. Kok nggak bisa kemana-mana lagi? Kok nggak bisa ini, nggak itu? Apapun nggak boleh makan, hanya makan bubur-bubur aja terus. Kok apa-apa, anak cucu kok larang semua. Dia bisa mengalami depression, saudaraku. Bisa sekali. Ini proses the end of me itu seperti itu. Coba kita ambil beberapa contoh, saudara perhatikan. Saudara perhatikan Saul. Alkitab dulu ya, Raja Saul. OTW, the end of me-nya jadi apa, saudaraku? Habisin diri dia. Habisin dirinya sendiri. Pergi cari tukang tenun dia. Cari dukun dia, saudaraku. Padahal dia adalah raja yang diurapi loh. Raja yang diurapi Tuhan. OTW, the end of me-nya, cari tukang tenun dia. Cari tukang tenun. Dan akhirnya, dia habisin dirinya sendiri. Nah itu. Stress depression dia. Padahal dia raja loh, saudara sekalian. Dia raja yang diurapi Tuhan loh. OTW the end of me-nya not good. Diakhiri dengan cara yang tidak baik. Padahal zaman masih sehebat-hebat, masih muda, sukses, jadi raja terkenal. Contoh di Alkitab yang positif, Saul. Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Kan begitu. Saul, Paulus ini. Tadi ayat yang kita baca, di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Darahku sudah mulai dicurahkan. Waktu kematianku sudah dekat. Tadi baca ayatnya ya. Waktu kematianku sudah dekat. The end of me-nya dia udah rasa. Dia lihat globe itu, di dia sendiri itu, dia perhatikan. Sudah tua, sakit-sakitan, tugas pelayanan sudah sampai selesai. Darah mulai dicurahkan. Nah ini dia melihat begitu, dia udah mulai tahu. Hari kematian dia sudah dekat. Maka ayat itu mengatakan, darahku sudah dicurahkan, dan hari kematianku sudah dekat. The end of me-nya itu udah dekat sekali. Dia mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis finish. Dan aku berhasil memelihara iman. Nah, Rasul ini adalah contoh OTW the end of me-nya berjalan dengan baik dan endingnya bagus. Ya, itu dia. Endingnya bagus. Itu contoh 2 tokoh di Alkitab. Kalau contoh di zaman kita apa, saudara-saudara sekalian? Mother Teresa. Saudara perhatikan life-nya seperti apa? The end of me-nya seperti apa? Good. Good. Di tengah semua suka duka yang dihadapi, lahir dari keluarga yang sulit sekali, itu tidak mengurangi cinta dia kepada Tuhan. Pengabdian dia tuntaskan hidup dia bertahan dalam penderitaan yang Paulus ngomong tadi itu. Tetapi engkau harus tekun dalam pengajaran, tekun dalam pemberitaan Injil, sabar dalam penderitaan, supaya engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah zaman yang bengkok ini, dia bisa melayani dengan baik. Almarhum Mother Teresa. Dan the end of me on the way-nya mulus dan dijalani dengan sangat baik. Menjadi panutan, menjadi tokoh di tengah-tengah dunia yang kita hidupi. Yang kedua, Martin Luther, tokoh reformasi abad 15, yang terkenal 95 tesis ya, di Wittenberg, gereja Wittenberg, yang dia tempel, dia pantek di dinding itu. Itu juga the end of me-nya good, menjadi suatu contoh, menjadi suatu kekuatan militan iman Protestan, sehingga muncullah suatu kebanggaan rohani yang besar, saudara sekalian. Itu Martin Luther, oke? On the way, the end of me-nya good. Banyak pendeta-pendeta setelah zaman bapak-bapak gereja, the end of me-nya juga bagus, menjadi berkat besar bagi banyak orang. Contohnya pendeta Billy Graham, good, very good. Tapi jangan lupa, banyak pendeta-pendeta juga yang the end of me-nya, on the way, the end of me-nya not good. Tidak dijalani dengan baik, tidak bagus. Coba cek di Google search. Berbanyak pendeta yang menuju the end of me-nya, mereka
menghilangkan nyawa mereka sendiri. Oh banyak sekali. Mereka itu menghilangkan nyawa sendiri. Pendeta lo ini loh, mengerti kebenaran lo ini loh. Ya. Mereka menghilangkan nyawa sendiri karena tidak tahan menghadapi hidup ini. Bridgingnya ambruk, tidak integrated pemahaman dia. Dia punya bola dunia, dia tidak bisa pantau dengan baik lagi. Dia mengakhiri hidupnya. The end of me-nya tidak bagus. Saudara kenal Robin Williams, aktor Hollywood yang terkenal. Salah satu film yang sering kita tonton zaman dulu itu Mr. Doubtfire. Ingat? Laki yang menyamar sebagai wanita melayani di rumah tangga. Terkenal tuh film. Dia seorang komedian. Ekspresi wajahnya bagus sekali. Kalau dia main lucu banget, saudaraku. Lucu sekali. Tapi you know, the end of me-nya apa? Robin Williams itu mendapat banyak sekali Oscar, penghargaan. Banyak sekali penghargaan. Kemampuan dia impersonate-nya itu luar biasa. The end of me-nya, dia terlibat banyak minuman keras, banyak obat-obat, sehingga dia menghabisi dirinya dengan cara gantung diri di rumahnya sendiri. Ya. Orang terkenal, setiap kali orang nonton, orang tersenyum, orang terkekeh-kekeh, orang terhibur luar biasa. Seluruh dunia terhibur luar biasa oleh aktor daripada Robin Williams. Tapi untuk diri dia sendiri, waktu the end of me menurut seperti itu, dia menghabiskan dirinya dengan cara menggantung diri. Saudara sekalian, ironis bukan main. Gak bagus akhir dari perjalanan the end of me-nya. Saudara kenal Sven Piri dengan Rudy Hartono, maestro 8 kali juara All England bulu tangkis. Sven Piri adalah musuh bebuyutan Rudy Hartono. Sama-sama zaman itu pemain terkenal dua-duanya. Rudy Hartono jadi pendeta, di hidupnya jadi pendeta. Sven Piri, ujung hidupnya, the end of me-nya juga tidak bagus. Dia mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Karena masa-masa dihidupi sudah tidak kuat, akhirnya dia habisin dirinya sendiri. Saudara sekalian, di kota OTW the end of me ini banyak sekali contohnya. Saudara lihat contoh, saudara mau yang mana? Saudara ingin mengakhiri, saudara ingin OTW. Suatu hari semua orang akan OTW ke situ. Saudara mau yang bagaimana? It's up to you. Pemikiranmu integrated nggak tentang kebenaran itu? Sekalipun dosen teologi bisa mengakhiri the end of me-nya tidak bagus. Bisa. Sekalipun dosen teologi yang mengajarkan teologi, theos dan logos, itu namanya ilmu ketuhanan, teologi. Dosen seperti itu pun bisa, saudaraku, menghabisi dirinya sendiri. Bisa, saudaraku. Jikalau pemikiran tidak integrated dengan baik, ya, karena merasa tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak jadi dosen lagi, tidak dihargai oleh siapa-siapa, istri pun sudah nggak ada, istri pun sudah tidak sayang, merasa useless, nggak ada guna di hari tua, duduk sendiri rumah, dia pikir mau kemana lagi, dia bisa menghabisi diri sendiri. Bisa sekali loh, jemaat sekalian. Oke, sekarang perhatikan kotak keempat ini. Poin pertama apa? Proses penurunan fisik, tapi iman harus naik. Poin kedua adalah handle-lah stres dan depresi itu dengan baik. Kotak ketiga, saudara sekalian, kotak ketiga, tadi kotak pertama udah, kotak kedua sudah, kotak ketiga itu dari kotak keempat ya, kotak keempat, OTW, the end of me. Poin pertama, penurunan fisik, rohani harus naik. Poin kedua, handle stres dan depression. Poin ketiga, saudaraku, self-actualization. Aktualisasi diri. That is good point. Apa itu Pak Pendeta? Orang-orang yang pemahamannya sudah integrated, saudaraku, waktu dia masuk OTW the end of me itu, dia masuk poin yang ketiga itu adalah self-actualization, aktualisasi diri. Artinya, saudara sekalian,
Dia butuh makan, tapi makan bukan segala-galanya lagi. Dia butuh duit, tapi duit bukan segala-galanya lagi. Dia butuh hidup, tapi hidup bukan segala-galanya lagi. Dia sudah mencapai suatu aktualisasi diri. Egonya, ya, ambisiusnya, keinginannya, seluruh ekspektasinya, semua bisa dihandle dengan baik. Butuh, perlu, tapi tidak menjadi sesuatu yang harus seperti itu. Itu orang sudah mencapai self-actualization. Ini poin besar, saudaraku. Daud itu di Mazmur itu, Mazmur 23 itu. 1-5 dia cerita kebutuhan dia. Inilah itu, inilah dia pernah jadi raja, jadi panglima, jadi ini, kejahatannya, kelemahannya, semua ada. Sampai di poin 6, dia tidak minta popularitas lagi loh. Dia tidak minta jadi raja, jadi panglima. Dia tidak minta harta apa, dia minta apa? Kebajikan dan kemurahan. Self-actualization. Aktualisasi diri, self-actualization. Aktualisasi diri, saudaraku. Ini poin sulit. Orang-orang besar, orang-orang yang pikirannya integrated, ya, kebenaran, ekspektasi, realita kehidupan, bridging, dan OTW, the end of me, 4 kota itu dia bisa integrate dengan baik, dia akan mencapai self-actualization, aktualisasi diri. Ini orang-orang seperti ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dia bisa melihat bola dunia itu dengan sangat bijak, yang munculnya kebajikan, kemurahan dengan pengerti. Itu orang mencapai aktualisasi diri. Khusus mengenai poin aktualisasi diri, saya akan munculkan satu tema khusus karena ini pembahasannya unik sekali, saudara sekalian. Oke, kita masuk poin terakhir daripada kotak keempat ini. Kotak keempat, kotak OTW, the end of me. Poin pertama, penurunan fisik, rohani harus naik. Poin kedua, handle stres dan depression. Poin ketiga, aktualisasi diri. Poin keempat, ready going home. Siap untuk pulang ke rumah Bapa. Kayak Paulus ngomong, aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Aku sudah mencapai garis finish. Aku berhasil memelihara iman. Mahkota sedang menunggu aku. Dia sudah ready going home. Saudara sekalian, tidak banyak orang pada saat menuju hari-hari the end of me itu punya kalimat seperti Paulus loh. Enggak banyak. Banyak yang ketakutan. Udah tua pun ketakutan. Apalagi muda. Apalagi sebaya. Apalagi istri masih cantik. Dia takut mati itu. Kalau mati istrinya ambil orang. Teman-temannya sudah ngintip tuh. Saudara sekalian, alangkah bahagianya hidup ini. Jikalau pemikiran kita sudah integrated 4 kota itu. Suatu hari, harinya sudah tiba. Kita seperti Paulus sudah merasa hari kematian sudah dekat. The end of sudah dekat. Kita bisa ngomong, aku sudah mau pulang ke rumah Bapa. Good faith. Good faith. Iman yang bagus itu, saudaraku. Karena bukan suatu ketakutan, bukan suatu takut terpisah dari dunia, tapi apa? Kita merasa memang bagian itu sudah selesai dan I'm ready going home. Saudara siap untuk hal demikian kan? Jadi belajar firman Tuhan, belajar kebenaran, penuntun rohani tidak hanya sampai diberkati saja. Orang dunia akan mengatakan kalau bicara mengenai kematian, bicara mengenai the end of me, nggak suka. Pantang itu, jangan bicara begitu. Kekristenan tidak mengerti pantang itu. Kristen harus bahas dari hidup sampai mati Kristenan itu. Kristenan itu membahas seluruhnya, integrated saudaraku. Dari awal kita lahir sampai the end of me itu dipahami semua dengan baik supaya pada saat kita on the way going home kita so ready. Maka Daud mengatakan di Mazmur 23 ayat 6, kebajikan kemurahan mengikuti aku. Ujungnya apa? I want to be in the house of my Lord forever. Aku mau berdiam di rumah Tuhanku sepanjang masa. Dia sudah ingin pulang. Duduk semeja dengan Tuhan forever.
aku ingin suatu hari, kalau tugas saya sudah selesai, hidup pelayanan saya sudah saya tuntaskan semua sudah selesai, I'm ready, going home. Tidak ada ketakutan di situ, karena Tuhan yang aku percaya, Tuhan yang aku cinta, Tuhan yang aku sembah, keintimanku dengan Tuhan, kesungguhanku dengan Tuhan, my faith in Christ, my Christian worldview, semuanya sudah integrated dalamnya, mengajarkan aku, one day, I'm ready, going home, ketemu Tuhan. Paulus ngomongnya bagus. Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Apanya untung? Dia going home, ketemu Tuhan. Dia pengen in the house of his Lord forever. Tapi kalau masih hidup berbuah untuk Tuhan. Hebat ini orang saudaraku. Belajarlah seperti ini, jemaat sekalian. Bawa firman ini pulang. Integrated part ini. Bagian-bagian setiap poinnya, renungkan dengan baik. Tidak mungkin bisa diserap tiba-tiba. Satu persatu lihat, pantau bola duniamu. Perhatikan mana yang Pak Pendeta ngomong, mana yang kurang diri saya. Saudara perhatikan satu persatu. Dan dengan cara seperti ini, day by day, week by week, month by month, year by year, rohanimu tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Kau akan mengerti Tuhan jauh lebih baik. Hidup tambah bagus, rohani tambah baik. Hidup ini tambah berkenan kepada Tuhan. Saudara mau? Lacak masing-masingnya, kota 4 kota ini lemahmu di mana? Kurangnya di mana? Perbaiki selagi masih ada kesempatan. Perbaiki selagi masih ada kesempatan. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat sekalian, perhatikan dirimu masing-masing. Hari ini firman Tuhan ada suatu pembelajaran kerohanian yang dalam. Suatu integrated part untuk melihat semua dimensi hidup. Melihat bola dunia kita masing-masing. Mengamati, mengawasi, memperhatikan, memperbaiki. Memperbaharui. Supaya kita tambah hari, tambah menyenangkan hati Tuhan. Berkenan dan dipakai oleh Tuhan. Siapakah engkau? Kau yang sedang dengar khotbah ini, baik di Amerika, di Australia, di Melbourne, Sydney, di Los Angeles, maupun di Indonesia, Jakarta, Batam, di Taiwan, Malaysia, Singapura, di UK, di Jerman, dimanapun kau ada. Engkau seperti apa hari ini hidup rohanimu? Tuhan sedang bertanya kepadamu. Jawablah sesuai dengan analisa dirimu sendiri ketika melihat bola duniamu. Jawab dengan jujur dengan Tuhan dan juga perbaiki ketika Tuhan beri kesempatan kepada engkau untuk memperbaikinya. Pada saat engkau masih muda, pemuda remaja, di saat engkau sudah sebaya, di saat engkau memasuki hari-hari tua, perhatikan dengan baik hidupmu supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Aba berdoa lewat 3 kali khotbah ini, khotbah kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan boleh meneguhkan iman umat. Boleh membawa mereka lebih kuat dalam mengarungi hidup ini. Lebih mencintai engkau, lebih sayang kepada engkau, lebih dekat kepada engkau. Supaya setiap kami boleh mencapai aktualisasi diri. Sehingga suatu hari kami ready untuk pulang kembali ke rumah Tuhan. Karena memang kami asalnya bukan dari dunia ini. Kami asalnya dari Bapak Sorga, Bapak di Sorga. Terima kasih Tuhan. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Kuduskan mereka, sucikan mereka, layakkan mereka, mampukan mereka mengerti kebenaran dengan baik. Mampukan mereka menjalani mastery of life dengan baik. Mampukan mereka untuk melakukan bridging. Dan mampukan mereka untuk memahami on the way, the end of me dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, memelihara kami semua. Dan Tuhan Roh Kudus mematahkan firman, meneguhkan iman kami, hidup berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.
Hey.